Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, kami boleh mengikuti lewat streaming juga pujian penyembahan yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Biar itu Tuhan terus ada di dalam hidup setiap kami. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu. Karena kami memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus ambil alih semuanya. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menerjemahkan untuk setiap kami menangkap sebagian firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar sama yuk. Pagi ini Tuhan ingatkan dan terus biar itu juga menjadi satu gaya hidup dalam hidup setiap kita. Kita aktifkan peranan Roh Kudus dalam hidup kita hari demi hari. Ya saudara, 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu, tidak tahukah saudara dan saya bahwa saudara dan saya ini adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam saudara dan saya. Saudara dan saya ini bait Allah, ada roh Allah diam di dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita terima Yesus, kita ini menjadi bait Allah ya saudara. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Dan biar itu selalu kita ingat, ada Roh Kudus penolong yang Bapa sediakan untuk saudara dan saya. Penolong selama-lamanya. Alkitab nulis begitu, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Jadi kita harus menyadari senantiasa bahwa kita ini adalah bait Allah. Ada roh Allah diam di dalam hidup saudara dan saya. Saya teringat di dalam satu cerita di dalam firman Tuhan. Bagaimana Maria ini ya saudara-saudara. Gadis yang mungkin sederhana ada di tengah-tengah kampung di Nazaret itu tiba-tiba kedatangan malaikat ya saudara-saudara. Malaikat bilang nanti kamu ini akan mengandung dan melahirkan anak Allah yang maha tinggi. Mungkin saudara itu sesuatu yang mengagetkan buat Maria. Kalau terjadi juga dalam hidup saudara dan saya, tiba-tiba ada sesuatu hal yang besar yang malaikat katakan, itu aduh mana mungkin itu ya saudara. Udah pikirannya itu dipentok dulu dengan patokan secara manusia. Kita belajar di dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 33 dulu. Kata malaikat itu datang kepada Maria, katanya jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ini Maria ini mendapat kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wow, itu sesuatu yang di luar kemampuan manusia ya saudara-saudara. Menikah juga belum, baru bertunangan sama Yusuf. Tapi sudah dapat pernyataan dari malaikat itu akan mengandung. Dalam Matius dikatakan mengandung dari Roh Kudus ya saudara. Ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Stop dulu di sini. Seringkali ya saudara-saudara kita mungkin kemarin ada Pastor Daniel itu dapat pernyataan Tuhan, nubuatan Tuhan, didoakan, dapat kayaknya waduh di luar jangkauan secara manusia. Mana mungkin ya Tuhan, kayaknya nggak bisa.
Ini juga yang terjadi sama Maria. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, harus tiba-tiba mengandung, ya saudara. Tapi itulah ada yang namanya rencana Tuhan dalam hidup Maria. Terus dijawab sama malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan Roh Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi bukan kekuatan Maria. Malaikat bilang Roh Kudus akan turun atasmu. Ketika Roh Kudus itu turun atasmu, maka kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ini yang menjadi rema saya, ya saudara-saudara. Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan saya, ada kuasa Allah yang Maha Tinggi yang akan melakukan semuanya. Apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mungkin nubuatan itu, aduh Tuhan, gak nyampe. Mikir aja gak nyampe gitu. Apalagi saya harus melakukan. Kata Bu Nani, simpen dulu di freezer. Nanti waktunya tiba itu akan kita lihat dan ternyata iya. Kuasa Allah yang Maha Tinggi itu yang melakukannya buat saudara dan saya. Biar kita aktifkan terus. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya ini. Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus yang memampukan. Roh Kudus yang mengerjakan. Saya tidak bisa apa-apa seperti Maria. Udahlah, rela saja. Jadi saja Tuhan seperti yang engkau mau. Ayat selanjutnya yang ke-38. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini ya saudara-saudara, yang dibutuhkan itu saudara dan saya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekalipun itu di luar jangkauan Maria. Mana mungkin Tuhan saya harus mengandung. Saya belum punya suami. Bagaimana nanti kata orang. Bagaimana nanti saudara-saudara saya akan melihat. Tapi tidak cerita begitu Alkitab ya saudara-saudara. Tapi Maria cuma berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Karena Maria punya kerelaan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Sekalipun itu di luar jangkauan kemampuannya. Tapi Alkitab bilang malaikat itu janji ada Roh Kudus yang turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi itu yang menaungi engkau. Biar ini menjadi dorongan buat saudara dan saya. Ada Roh Kudus. Saudara tidak pernah sendiri. Ada penolong. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-20 16 17. Yohanes 14 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu, bukan sekedar sekarang, bukan besok, tapi ditulis menyertai kamu selama-lamanya. Ya saudara, ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus itu roh kebenaran. Roh bukan kebenaran diri sendiri. Seringkali seperti Maria tadi berpikir, bagaimana mungkin saya ini belum bersuami. Karena dia sedang berpikir dengan kebenaran secara manusia. Kita pun bisa begitu ya saudara. Sering bukan bisa. Sering begitu, aduh mana mungkin ya saya nggak sanggup ini Tuhan. Nggak sanggup, gimana caranya, nggak kejangkau ya saudara-saudara. Tapi roh kebenaran itu yang akan menuntun saudara dan saya lewat Roh Kudus yang menjadi penolong. Dunia tidak dapat menerima dia, apalagi kalau cerita kita sama orang lain. Di taman itu ada minyak, keluar dari bunga plastik loh. Wah mana mungkin, nggak mungkin itu terjadi, bunga plastik kok bisa keluar minyak. Yaitu dunia tidak
dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi saudara dan saya ini mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oleh sebab itu roh kebenaran itulah biar yang ada dalam hidup saudara dan saya. Untuk kita ini terus belajar dan belajar mengenal akan Tuhan kita. Bukan kata orang lain, bukan seperti dunia katakan. Sehingga kita ini kadang-kadang ragu dengan kuasa Tuhan. Tapi biarlah seperti Maria, jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Biar itu juga terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita dapat firman, ketika kita dapat nubuatan, ya Tuhan saya percaya waktunya tiba firman itu menjadi daging dalam hidup saudara dan saya. Seperti yang kita deklarasikan setiap pagi. Ya saudara, ini firman sangat berbicara buat saya. Karena saya ini ngalamin. Saya ini kalau bisa semuanya mengerjakan itu bukan saya saudara. Tapi itu Roh Kudus. Saya kadang-kadang terkagum-kagum. Kok bisa ya saya itu bisa seperti ini. Ya itu Roh Kudus yang mengerjakannya. Secara manusia itu gak mampu saudara. Gak mampu. Angkat tangan dua-dua. Tuhan berserah. Berserah apa yang engkau mau. Jadi seperti yang engkau mau. Bagian saya lakukan. Dengan segenap hati saya lakukan. Apapun yang Tuhan suruh saya lakukan, saya kerjakan. Tapi hasilnya itu saya sangat-sangat terkagum dengan kuasa Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam hidup saya. Kuasa Allah yang maha tinggi itu yang mengerjakan dalam hidup saya. Saya tidak mampu, saya tidak bisa secara manusia itu. Aduh Tuhan tolong saya. Saya cuma bisa bilang begitu. Tidak ada orang lain yang dapat menolong saya. Sekalipun yang lain-lain ya buat packing dan lain sebagainya itu banyak ditolong orang. Tapi untuk menjawab chat-chatan itu, haleluya saudara-saudara. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesetiaan. Itu pekerjaan roh. Saya tahu itu pekerjaan roh. Karena Roh Kudus itu yang menghasilkan buah. Roh kesabaran, kesetiaan, ya saudara-saudara, untuk melakukan semuanya. Dan saya itu bersyukur dan bersyukur. Iya Tuhan. Saya ini seperti Maria, kalau dapat melakukan perkara-perkara yang mustahil menurut manusia, itu karena kita punya satu kerelaan. Mau dipakai oleh Tuhan. Satu aja saudara-saudara, punya kerelaan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Seperti Maria. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya ya saudara. Yaitu kerelaan untuk setuju dengan rencana Tuhan. Enggak usah mikir nanti bagaimana. Enggak usah mikir ya saudara-saudara. Enggak akan nyampe seperti saya. Nanti bagaimana nanti. Pokoknya lakukan bagian saya. Bagian saya lakukan, kerjakan dan kerjakan. Banyak hambatan? Iya banyak. Ya saudara-saudara, mereka berpikir cuma satu yang pesan sama saya. Tapi dia kan tidak tahu bagaimana yang lain juga pesan. Enggak apa-apa. Ibu kok enggak respon chat saya. Itu kapan gitu dia ngomong. Saya baru jawabnya kapan. Ya maaf. Karena saya juga harus menjawab yang lain. Enggak bisa kan saya marah-marah. Emangnya kamu aja yang chat saya. Enggak bisa bilang begitu ya saudara-saudara. Tapi biar Tuhan tahu hati saya. Saya lakukan semuanya untuk Tuhan. Saudara, peranan Roh Kudus itu mengaktifkan kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan memampukan untuk kita ini punya kerelaan. Setuju dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun itu tidak dimasuk di akal, tidak membuat saudara ini yes, pasti saya bisa. Itu perjalanan iman yang harus terus menerus saya lakukan dan saudara lakukan. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang memampukan, Roh Kudus yang menolong, bukan karena kekuatan kita ya saudara. Biar itu masuk dalam hati kita. Satu kali saya akan mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Firman jadi daging. Sekalipun saya belum melihat, saya belum sembuh, saya belum mengalami jalan keluar. Tapi percaya ada kuasa Tuhan yang menolong saya. Kuasa dari Allah yang maha tinggi terjadi dalam hidup saya. Dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Itu perkataan iman yang harus saudara dan saya ini katakan setiap hari ya saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita ini tetap terus punya hati yang melekat sama Tuhan. Hati yang setuju dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun itu mungkin
jadinya nanti kapan sesuai dengan rencana dan waktunya Tuhan. Ya saudara, saya percaya waktunya tiba, saudara akan melihat bahwa benar kuasa Allah yang maha tinggi ada di dalam hidup saudara dan saya. Dan segala apa yang mustahil menurut ayat yang ke-37 apa berapa tadi? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu terjadi, tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Karena setiap kita percaya akan setiap janjinya itu menjadi daging dalam hidup saudara dan saya. Kalau boleh dilihat ayat selanjutnya. Lukas, nyanyian daripada Maria ya saudara. Lukas 1 ayat 46 sampai 48. Dikatakan lalu kata Maria, ini nyanyian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ya ini saudara, Maria itu tidak jadi beban ketika dia mendapat mandat dari malaikat. Ya saudara, untuk mengandung anak Allah yang maha tinggi itu. Tapi Maria itu bisa ngomong, aku ini orang yang berbahagia. Karena apa? Karena dia punya kerelaan untuk mengerjakan bagiannya seperti yang ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Biar ini juga menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Ayo kerjakan, apapun bagian kita kerjakan dengan segenap hati. Kita menjadi orang yang berbahagia, yang bisa dipakai oleh Tuhan. Bukan menjadi beban, loh kenapa saya ya? Kata Maria, enggak bilang begitu kan saudara. Kan wanita-wanita yang lain tuh banyak. Tapi kalau Maria dipilih itu adalah kehormatan dari Tuhan. Ya saudara-saudara, dibilang sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Tidak jadi beban, tapi setuju dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena Maria mau dipakai oleh Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Ayo kerjakan bagian setiap kita. Kerjakan apapun yang Tuhan percayakan ya saudara-saudara. Biar itu menjadi satu kesukaan. Yes, terima kasih Tuhan. Satu kehormatan kalau saya bisa melakukan bagian saya. Satu kesempatan Tuhan berikan buat saudara dan saya melakukan bagian. Sekalipun mungkin tidak ada orang yang memberi upah, memberi kehormatan atau memberi pujian, enggak apa-apa. Segala sesuatunya Tuhan yang akan memberi nilai dan upah buat saudara dan saya. Saudara, kemarin itu radio kita Suara Gracia ulang tahun. Umur 19. 19 tahun radio Suara Gracia itu ulang tahun. Sekarang radio itu tidak usah pakai radio kayak zaman dulu. Ya, saudara pakai HP Android juga bisa download. Ya, di aplikasi masukin Play Store, cari Suara Gracia. Dan ketika saudara mengaktifkan Suara Gracia, maka suara kehidupan itu akan terdengar. Demikian saudara dan saya, kita ini adalah bait kudusnya Tuhan. Kalau Roh Kudusnya tidak diaktifkan, dia tidak turut bekerja. Ada dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus itu dibilang kamu itu adalah bait kudusnya Tuhan. Ada Roh Allah dalam hidup saudara dan saya. Tetapi kalau tidak diaktifkan, kita ini tidak bisa. Oh iya ya, suaranya radio Suara Gracia kedengeran sampai ke ujung bumi. Ada lebih dari 40 negara bisa mendownload, bisa mendengar akan aplikasi radio Suara Gracia ini ya saudara. Kita yang dekat-dekat, ayo kita terus mendengarkan suara kehidupan dari radio Suara Gracia. Untuk apa? Membangun hidup manusia batinnya kita setiap hari ya saudara. Sekalipun mungkin saudara sudah ikut PW, sudah ikut persekutuan, tapi biarlah setiap hari kita itu terus diisi dengan kebenaran firman dari radio Suara Gracia. Saudara bisa mengerjakan apa sekuler lainnya di rumah, tapi biar suara kehidupan itu juga terus mengalir, membangun hidup saudara dan saya. Ada kehidupan ilahi seperti yang kemarin Ibu Tien katakan, ada rahasia ilahi. Waktunya tiba,
rahasia itu akan dibukakan oleh Tuhan. Mungkin saudara ketika mendengar radio Suara Gracia, mendengar firman, membuat kita ini jadi sadar. Oh iya, firman Tuhan itu yang saya pernah dapat, diterjemahkan, diceritakan, dikhotbahkan oleh hamba Tuhan yang lain. Membuat saudara dan saya, oh iya ngerti, firman yang dulu saya pernah dapat itu penjabarannya, penguraiannya seperti itu. Mungkin dulu masih belum mengerti, simpan di dalam freezer kata Bu Nani. Tapi waktunya tiba, firman Tuhan itu disingkapkan oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena kita juga mau membuat roh kehidupan itu mengalir dalam hidup saudara dan saya setiap waktu. Biarlah perenungan firman Tuhan pagi hari ini, yuk sama-sama bangun kehidupan manusia batinia kita. Terus alirkan kuasa Roh Kudus, aktifkan terus setiap saat ya saudara-saudara. Karena kita tahu di luar Tuhan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa ya saudara-saudara. Manusia itu terbatas seperti Maria itu. Mana mungkin saya ini tidak bisa mengandung, yang menikah juga belum ya saudara. Itu pikiran saya juga ya, kadang-kadang gimana caranya ya Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya coba bisa bilang begitu, tapi nantinya tuh bisa saudara. Iya ya, saya sampai kok bisa gitu. Luar biasa itu pertolongan Tuhan. Saya sendiri kaget-kaget gitu, bukan saya, tapi kok bisa gitu ya saya mengerjakan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Biarlah perenungan firman Tuhan ini, penolong itu ada dalam hidup saudara dan saya selama-lamanya. Ayo aktifkan, membuat saudara dan saya ini mengerti akan kehendak Tuhan. Sehingga diberi kemampuan oleh Roh Kudus juga, kerelaan, setuju dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Sehingga firman Tuhan jadi daging. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, teman bisa jauh dengan kita ya. Orang tua bisa jauh dari kita. Orang yang kita kasihi, anak, suami, istri bisa jauh dari kita. Tapi siapa yang sebenarnya tidak jauh dari kita? Roh Kudus ya. Karena dikatakan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Jadi kita kemanapun juga Roh Kudus itu ikut. Kita mau di WC, kita mau mandi, kita tidur, kita pergi, kemanapun juga Dia menyertai kita. Roh Kudus itu suatu pribadi, pribadi yang ketiga dari Tritunggal. Dia diberikan Tuhan Bapa masuk di dalam diri kita, menyatu dengan kita. Dan tadi sudah diterangkan bahwa Roh Kudus itu selalu memampukan bila kita tidak bisa, mengingatkan apabila kita lupa ya. Itu sangat luar biasa sekali. Siapa di antara saudara dan saya itu tidak pernah lupa? Gak ada kan? Yang baru naruh sesuatu aja kadang-kadang lupa. Apa yang kita pikirkan, kita mau ngomong, aduh namanya siapa ya? Aduh namanya siapa ya, lupa. Betul gak? Tapi kalau kita bilang Tuhan Roh Kudus tolonglah saya. Saya sering kali kalau mencari sesuatu dan gak ketemu, saya terus ngomong, Tuhan Roh Kudus ingatkan saya itu barang saya taruh di mana. Ya. Loh, begitu saya berdoa itu bisa cara saya ya jalan aja. Lah sih kok ternyata barangnya ada di sini. Gitu ya. Jadi kita tahu bahwa aktifkan peranan Roh Kudus itu penolong yang sungguh amat luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Betapa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau pergi dan Engkau mengirimkan penolong yang selalu menyertai kami. 24 jam. 7 hari dalam seminggu, 31 hari dalam sebulan.
12 kali 12 bulan dalam setahun. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat semua dan semuanya. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Buat kami tidak menyia-nyiakan akan peranan Roh Kudus. Buat kami mengaktifkan akan apa yang Kau berikan. Sehingga kami tahu Tuhan, siapapun bisa meninggalkan kami, tapi Engkau Tuhan Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mengucap syukur karena kami tidak pernah sendiri. Engkau selalu beserta dengan kami, dimanapun juga, apapun yang kami kerjakan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, pagi ini kami terus akan berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terutama pada masa-masa 5, 6, 7 ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami minta anugerah-Mu turun. Apapun yang Kau izinkan terjadi untuk keadaan cuaca, untuk keadaan bencana, untuk keadaan apapun, ingatkan kami ada penolong. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Engkau akan sanggup membedakan kami Tuhan dari yang lain. Engkau akan bawa kami di suatu tempat Goshen, sehingga apapun yang Kau izinkan terjadi, Engkau meluputkan kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya di dalam menanggulangi akan segala sesuatu yang terjadi di negara ini. Mohon hikmat marifat yang daripada-Mu. Mohon kekuatan dan kesehatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Wali Kota kami. Kami berdoa untuk Bapak Bupati kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak RT RW, Lurah Camat di sekitar kota kami. Engkau memberkati mereka, memberi kekuatan dan kesehatan, memberi hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami berdoa saat ini, biarlah Engkau sendiri akan beri keamanan buat bangsa ini menjelang pemilu ini Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu ada di dalam negara kami ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, Kau berkati usaha dan pekerjaan kami. Karena saat-saat ini kami melihat harga-harga mulai merambat naik. Tetapi kami percaya dengan berkat-berkat yang Kau anugerahkan buat kami akan tetap dapat menikmati akan segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Karena kami tahu hidup kami hanya karena anugerah yang berasal daripada-Mu. Kau berkati semua pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami tidak lupa setiap hari Tuhan, minta daya tahan tubuh yang baru. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru Tuhan, supaya setiap hari kami mengalami kekuatan kesehatan yang berasal daripada-Mu. Karena Engkau selalu memberi kekuatan yang baru, daya tahan tubuh yang baru, mengusir semua yang tidak baik dalam hidup kami, sehingga Engkau beri kekuatan kesehatan buat tubuh kami dan keluarga kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini akan membuat pernaungan, proteksi yang luar biasa dalam hidup kami. Terhadap mata kami,
terhadap telinga kami Tuhan. Bibir, mulut kami dan hati kami. Dan semua yang tidak baik Kau hancurkan dalam hidup kami. Potong Tuhan sampai tidak membuat bertumbuh. Ini tangan kami Tuhan. Hari ini kami akan pakai untuk melakukan semua kegiatan. Ini kaki kami Tuhan. Kami mau pakai untuk berjalan Tuhan hari ini. Mohon pimpinan daripadamu. Biar apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Apa langkah-langkah kami Engkau yang menentukan. Sehingga kami tidak berjalan salah. Kami tidak melakukan semua pekerjaan kami yang salah. Tapi kami melakukan semua pekerjaan kami menjadi berhasil. Berkat yang Kau sediakan buat kami, kami terima dengan utuh hari ini. Kami tidak akan kekurangan, melainkan kami menjadi berkat untuk orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.